Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 1226 sampai bab 1230. Bagus, pergilah memancing. Atau kamu tidak akan punya apa-apa untuk dimakan di malam hari. Omi membuat perahu dengan tangannya sendiri. Dan meskipun tampilannya sangat jelek, kualitasnya tentu tidak buruk. Omi mendayung perahu, membawa Wang Xing dan Liu Yue bersamanya, dan pergi ke laut. Wang Xing berkata, langit itu indah, matahari penuh. Omi, dunia ini benar-benar udaranya lebih baik daripada di sana. Duduk di tempat tidur saat ini, berjemur, sangat menyenangkan. Ya, hari ini cukup nyaman. Liu Yue juga berkata. Wang Xing tersenyum. Hanya saja ada sesuatu yang hilang. Hal macam apa? Liu Yue bingung. Wang Xing Dao, wanita. Pergilah. Pikirkan tentang wanita lagi. Berapa banyak wanita yang pernah kamu tiduri di batu mengingat dunia lain. Dan kamu masih berpikir. Itulah mengapa aku tiba-tiba bertanya-tanya apakah aku harus menemukan wanita yang baik. Uranus. Kamu ingin memulai sebuah keluarga. Liu Yue tertawa. Omong kosong. Lihat Omi. Sejak dia menikahi istri pertamanya, kualitas hidupnya bahkan tidak setingkat dengan kita. Qin Ren menggigit seorang villander dan menunjukkan kasih sayang sepanjang waktu. Ini memang pantas ditiru. Omi mendengarkan percakapan antara Wang Xing dan Liu Yue. Merenungkan, siapa yang menunjukkan cinta? Para wanita di dunia ini, setelah menikah dan memanggil suami mereka, pada awalnya adalah penampilan dan penampilan suami-suami. Biasanya tidak akan memanggil nama. Dan, para wanita di dunia ini 3 dari empati maksimal. Setelah menikah, semuanya hanya kepala suami. Wang Xing berkata, jadi, aku juga ingin menikahi seorang wanita di dunia ini. Aku juga harus memulai sebuah keluarga. Omi, bagaimana menurutmu? Tentu saja bagus. Kamu tidak muda lagi. Inilah saatnya untuk memulai sebuah keluarga dan memproduksinya, ujar Omi. Liu Yue berkata, tapi di mana kita akan menemukan wanita? Di pulau ini, sebagian besar wanita adalah wanita Omi. Omi menatap Liu Yue dengan memasukkan kosong. Apakah kamu perlu mengutarakan dengan sangat buruk? Liu Yue membalas. Awalnya, di pulau ini, hanya ada beberapa wanita. Su Meiqian, Simran, Samira, Liona, Qi Sueyun, Xiao Meng, Qin Ren, kakak perempuanmu Aju, dan istri gurumu, dan istrimu Yihao. Peri bunga, lihat, setengah dari mereka adalah wanita Omi. Omi berkata, bukankah Xiao Meng sudah lajang selama ini? Dan kamu tidak memiliki satu pun untuk dilihat. Wang Xing setuju. Apakah Xiao Meng melihat kita? Kamu mengecilkan penglihatannya. Penglihatan Xiao Meng sangat tinggi. Aku khawatir tidak ada seorang pun selain kamu yang akan memasuki matanya. Liu Yue berkata, Xiao Meng pasti menyukai Omi. Omi, apakah kamu benar-benar tidak akan menyelamatkannya dari kesepiannya? Baiklah, Omi menghela nafas. Omi sekarang juga bisa cukup bahwa Xiao Meng selalu menyukainya. Dan sepertinya siap untuk terus menyukainya sampai usia tua. Belum siap untuk menyukai orang lain. Gadis konyol ini, Omi juga tidak berdaya melawannya. Namun, memiliki Omi yang benar-benar menikahinya sepertinya tidak benar. Atau mungkin tidak adil padanya. Karena hati Omi tidak ada dalam dirinya. Dan tidak akan lebih baik untuk menemukan pria yang dengan sepenuh hati baik di sekelilingnya sendirian. Wang Xing berkata, benar, ada juga Song Yuer. Meskipun aku tidak tahu kemana dia pergi. Tapi aku yakin aku akan bertemu dengannya dengan cepat atau lambat. Song Yuer juga tidak buruk. Tubuh itu benar-benar hebat. Bahkan jika wajahnya di atas hidungnya rusak, aku masih menyukainya. Liu Yue segera memperingatkan. Wang Xing, Song Yuer adalah wanitaku. Jangan berani-berani memukulnya. Maka jangan salahkan aku karena tidak memikirkan cinta persaudaraan. Song Yuer bahkan tidak menyukaimu. Oke, jika dia benar-benar menyukaimu, siapa yang bisa memukulmu? Kata Wang Xing. Lagi pula aku berencana untuk terus mengejar. Suatu hari aku akan memindahkannya. Wang Xing menjawab. Pada saat dia pindah, kurasa kamu akan siap untuk memasukkannya ke dalam peti mati. Apa gunanya? Wang Xing, kamu masih bukan saudara laki-laki. Tidak apa-apa jika kamu tidak membantuku. Tapi kamu masih mengutukku seperti ini. Omi sibuk,
Oke, apa bentroknya? Masa depan selalu berubah. Siapa yang tahu seperti apa masa depan nanti? Oke, ikan. Wang Xing tertawa. Aku hanya sengaja membuat kesal. Haha. Liu Yue. Jangan marah. Aku berharap kamu akan menyusul Song Yuer besok. Oke. Liu Yue mata putih teringat seperti Wang Xing. Terima kasih sayang selama bertahun-tahun. Secara alami tidak mungkin benar-benar karena seorang wanita untuk monokromatik pipi yang lain. Hanya semua orang yang terbiasa dengan genggam murahan. Omi menamparkan laut. Lebih dari penampakan ikan terguncang keluar dari laut. Liu Yue Wang Xing terbang keluar untuk menangkap beberapa ikan dan melemparkannya ke dalam perahu. Dengan cara ini, mereka dengan santai mendayung perahu sambil berjemur dan berlabuh. Sesekali salah satu dari mereka menamparkan telapak tangan di permukaan udara, dan dua lainnya terbang keluar untuk menangkap beberapa ikan. Tanpa sadar, mereka mendayung jauh dan melihat sebuah perahu besar lewat di depan mereka. Liu Yue sedang sibuk. Ada kapal besar di sana. Pergi dan lihat kapal besar macam apa itu. Apakah itu kapal dagang atau kapal kargo? Lihat apakah ada persediaan makanan yang kita butuhkan. Kita akan membayarnya. Omi mengangguk. Tempat ini hanyalah tepi laut benua. Sering ada kapal dagang dan sejenisnya yang lewat. Namun, sebelum Omi dan yang lainnya bisa mendayung, ada kapal besar lain yang datang dari arah lain. Aduh, kapal besar lainnya tiba-tiba muncul bersama banyak bajak laut. Omi terkejut. Bajak laut. Benar saja. Pada saat berikutnya, para perompak di kapal lain terbang ke dagang itu dan mulai mengelilingi dan membunuh orang. Omi ketiga melihat ini dan segera terbang untuk menghentikan mereka. Berhenti, teriak Omi. Kelompok pulau ini sangat kuat. Dan yang terkuat, pemimpinnya, sebenarnya berada pada tahap awal klan. Ulama bahkan bekerja sebagai bajak laut. Omi agak sulit dipercaya. Tapi ide Omi ini jelas berpikiran sempit. Tidak semua orang mabuk seni bela diri. Beberapa orang tidak memiliki masa depan dalam hidup. Karakter yang buruk. Semua orang berteriak di mana-mana. Atau mereka telah menyinggung klan tertentu. Mereka tidak memiliki cara untuk pergi ke daratan. Dan kemudian tidak ada kemungkinan kemajuan seni bela diri. Jadi tentu saja mereka lari ke luar negeri dan menemukan sebuah pulau untuk menjadi kaisar bumi. Selain itu, dunia ini sedikit berbeda dari yang lain. Di dunia lain, orang kuat akan disewa oleh perusahaan besar untuk menjadi pengawal atau tamu keluarga atau apapun. Sementara di dunia ini, tidak ada yang akan mempekerjakan Anda sama sekali. Dan jika Anda berperilaku buruk, Anda akan terbunuh jika Anda ditemui oleh yang lebih kuat. Kelompok bajak laut melihat Omi dan Wang Xing Liu Yue muncul. Mereka semua terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka jelas mendapat kabar bahwa tidak ada kapal ahli Zongxi yang menjaga dagang. Jadi mengapa tiga Zongxi muncul? Selain itu, tampaknya itu adalah alam Zongxi yang sangat kuat. Apa yang sedang terjadi? Jika kamu tidak berhenti membantu, jangan salahkan aku karena maknanya kasar, ya ampun. Pulau-pulau laut berhenti dan menatap Omi. Pemimpin bajak laut Zongxi awal itu, yang memiliki wajah dengan alis yang menggelegar, melengkungkan tangannya ke arah Omi. Senior ini, bagaimana saya menyapa Anda? Bukan urusanmu bagaimana aku menyapamu. Apakah aku perlu bersedia? Omi bercampur. Tentu saja tidak memiliki perasaan yang baik terhadap bajak laut itu. Dan nadanya secara alami buruk. Bajak laut itu sangat kesal dengan nada bicara Omi. Dan berkata, Senior, saya Jin San Monkey, anggota Haiyun Band. Dan hari ini saya diperintahkan untuk keluar untuk menjarah. Jadi saya berharap senior akan lebih akomodatif dan tidak menghalangi jalan saudara-saudara kita menuju menghasilkan. Saya tidak menyembunyikan apapun dari senior. Haiyun Band kami juga merupakan salah satu dari 15 kekuatan luar negeri terbaik di dunia Jianghu. Dan kepala tikungan Haiyun kami pasti tidak kalah kuat dari senior. Saya harap senior tidak akan kami. Yoho, Haiyun Band. Belum pernah mendengarnya, Liu Yue berkata sambil mencibir. Pulau laut alam Zongxi awal itu juga memancarkan. Kalian menghantui daerah ini. Dan kalian bahkan tidak tahu tentang si Cloud Band kami. Apa si Cloud Band? Itu hanya sarang bajak laut. Omi, apa yang harus kita lakukan dengan kelompok bajak laut ini? Wang Xing bertanya. Omi secara kasar mengiklankan kelompok bajak laut. Ada hampir 50 dari mereka. Kecuali pemimpin bajak laut dari alam Zongxi awal ini. Sisanya adalah bajak laut alam persatuan. Omi berkata, bunuh pemimpin pulau ini. Udang dan kepiting lainnya melemparkannya ke laut. Wang Xing, Liu Yue, kalian berdua bergiliran membunuh pemimpin bajak laut ini. Iya, Wang Xing segera pergi ke pemimpin bajak laut untuk membunuh. Liu Yue di samping berjaga-jaga. Jika pihak lain terlalu kuat muncul langsung membunuh risiko Wang Xing.
Wang Xing dan Liu Yue adalah tahap awal Zhongxi. Dengan pemimpin bajak laut itu, Omi membiarkan mereka berdua bergiliran membunuh. Adalah untuk melatih mereka. Jika tidak, Omi pernah ditembak mati. Omi berkata kepada bajak laut yang tersisa, jika kamu tidak ingin mati, maka segeralah melompat ke laut. Kelompok bajak laut melompat ke laut untuk bertahan hidup. Omi terbang ke kapal besar bajak laut tidak jauh dari situ. Karena Omi telah menabraknya, kapal besar itu disita. Omi membuka palka baja yang terkunci di kapal besar itu dan segera menemukan bahwa ada banyak barang di kabin. Dan semuanya adalah barang-barang rumah tangga, termasuk semua jenis kain, teh, porselen, beras, garam, lemak babi, daging beku, sayuran, dan bahkan ternak hidup. Semua jenis barang rumah tangga. Dan tentu saja, tidak ada kekurangan emas, perak, dan perhiasan dan sebagainya. Sedetik untuk mengingat membaca buku itu. Haha, bagus. Barang-barang di kapal bajak laut ini. Ini benar-benar seperti hadiah salju untukku. Toh itu bukan dari tempat yang tepat. Disita. Dengan kargo ini, aku tidak perlu khawatir tentang makanan setidaknya selama setengah tahun. Yai, Omi sangat senang. Dia tidak menyangka bahwa dia, sebagai master perfeksionis leluhur yang kuat, akan senang dengan muatan perahu barang. Tampaknya mu benar. Tidak ada yang bisa melakukannya tanpa biji-bijian. Kecuali mereka benar-benar menaruh ke titik di mana mereka tidak harus berpakaian, makan, dan tidur. Pada saat tidak jauh dari kapal dagang pertama yang dirampok itu, Wang Xing dan kepala bajak laut itu bertarung dengan sengit. Liu Yue sambil waspada. Meskipun kepala bajak laut ini adalah alis pencuri dan mata tikus, tetapi kekuatannya tidak bisa diremehkan. Wang Xing lama tidak bisa menjatuhkannya. Liu Yue, giliranmu. Kamu juga datang. Wang Xing berteriak. Bagus, Liu Yue dibuat untuk membunuh. Sementara Wang Xing mundur. Omi tidak membujuk mereka. Jika mereka berdua tidak bisa bermitra dengan kepala bajak laut itu, tentu saja itu akan terlalu sia-sia. Terutama karena Omi telah mengamati bahwa kepala bajak laut ini bukanlah ulama awal yang sangat kuat. Di kabin kapal bajak laut, Omi membuka kompartemen bagian dalam tersembunyi lainnya, dan segera menemukan bahwa kompartemen dalam yang tersembunyi ini menampung sekelompok orang, baik pria maupun wanita. Total 30 orang, sekitar 10 pria dan 20 wanita. Benarkah? Omi sibuk bertanya. Senior, tolong. Sekelompok orang panik dan berlutut di depan Omi. Baiklah. Bangun dan bicara. Senior, kita semua adalah penduduk pesisir. Bajak laut memasuki desa kita dan membakar dan menjarah. Semua barang di kapal ini diambil dari desa kita. Desa kita tidak besar. Hanya beberapa lusin orang. Kebanyakan dari mereka dibunuh. Hanya kita yang tersisa. Mereka semua ditangkap. Salah satu wanita berteriak. Omi berkata, tangkap kamu untuk apa? Senior, kelompok bajak laut itu menangkap kita dan pasti pergi ke. Mereka sarang bajak laut melakukan kerja keras. Dan kami memiliki wanita di sini yang lebih muda dan lebih cantik. Dan mereka membawa kami hanya untuk kesenangan mereka. Kata seorang pria, kelompok bajak laut ini benar-benar melanggar hukum. Omi sangat benci karena dia baru saja membiarkan para prajurit kepiting itu pergi. Don Omi berkata, baiklah, kamu bebas sekarang. Tapi rumah kita sudah hilang. Seorang wanita menangis. Kita akan berdiskusi ini nanti. Kalian keluar dulu. Omi mengirim semua orang ke geladak. Dan mereka langsung melihat bahwa di dagang lain, pemimpin bajak laut itu sedang bertarung dengan seseorang. Senior, itu pemimpin bajak laut itu. Dia sangat kejam. Tolong senior membalas dendam penduduk desa kita. Omi menganggukkan kepalanya dan terbang ke kapal dagang itu. Liu Yue, Wang Xing, mengapa kamu belum membunuh ini? Kak Chen, anak perempuan jalang ini agak kuat. Baiklah, aku akan melakukannya. Dalam sekejap mata, Omi membangun dan mengangkat pemimpin bajak laut itu. Pemimpin bajak laut itu mengumpulkan gigi dan berkata, anak perempuan jalang, bos besar kami di Haiyun Ben tidak akan membiarkanmu pergi. Ketak, Omi menjentikkan menunjuk, lalu membelahnya menjadi dua dengan pedang. Meninggalkan mayatnya untuk mengapung ke laut dan menjadi makanan bagi ikan. Orang-orang yang diselamatkan di kapal dagang ini berlutut dan bersujud sebagai rasa terima kasih. Omi berkata kepada mereka, ingat, kami berasal dari gerbang tak berujung. Mulai sekarang, selama laut ini bersama kami, tidak ada bajak laut yang bisa menyerang kapal dagang yang lewat. Kalian bisa pergi ke gerbang tak berujung kami untuk mengistirahatkan kakimu jika kamu melewati laut ini di masa depan. Gerbang tak berujung kami hanya beberapa lusin kilometer di depan ini. Terima kasih. Terima kasih para senior Endless Gate. Omi berkata kepada Uranus Liu Yue, ayo ambil kembali kapal bajak laut itu.
Hehe, Omi. Seharusnya ada sedikit kargo di kapal bajak laut itu. Aku masih bisa melihat banyak dari mereka. Haha, ini bagus. Kita bisa menambahkan lebih banyak tenaga ke gerbang tak berujung kita. Kalau tidak kita harus mencuci pakaian dan memasak sendiri untuk pekerjaan rumah tangga setiap hari. Bagaimana kita bisa menghemat? Kata Wang Xing. Omi berkata, orang-orang itu adalah penduduk pantai tertentu. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk pergi ke gerbang tak berujung kita. Omi terbang ke geladak, dan sekitar 30 penduduk sibuk berlutut dan bersujud sebagai ucapan terima kasih. Omi berkata, kamu menyelamatkan. Sekarang aku memberikan 2 kapal pilihan. Pertama, aku akan meminta dagangan itu di seberang jalan untuk menikmati dan mengirimmu kembali ke desamu. Kedua, ikutlah dengan kami. Gerbang tak berujung kami ada di sebuah pulau tidak jauh. Jangan khawatir, kami tidak akan menjadi orang jahat. Kami adalah klan yang baru didirikan. Dan kami juga membutuhkan tenaga kerja. Senior, desa kita sudah pergi. Dan kali ini masih panjang untuk kembali. Jadi sebaiknya aku pergi bersamamu. Ya senior, desa kami telah dibakar dan istri serta anak-anak saya telah dibakar hidup-hidup. Saya tidak memiliki keberanian untuk kembali. Jadi Anda harus membawa kami bersama Anda. Bagus. Karena kalian semua ikut siap denganku. Aku akan membawamu kembali ke Endless Man. Kami akan mengirim seseorang untuk mengajarimu beberapa seni bela diri yang mendalam. Dan kamu juga akan menjadi murid Endless Man di masa depan. Terima kasih, senior. Liu Yue berkata. Namanya Wind Lightning. Juga dikenal sebagai Omi. Dia adalah kepala gerbang tak berujung pertama. Kamu bisa menemui kepala guru. Ya, terima kasih Tuan telapak tangan. Omi membawa sekelompok penduduk desa dan menaiki kapal besar bajak laut itu sejauh beberapa puluh kilometer. Lalu kembali ke gerbang tak berujung. Di pulau gerbang tak berujung, semua orang melihat Omi kembali dengan kapal besarnya dan berkumpul dengan rasa ingin tahu. Omi memberitahu semua orang apa yang telah terjadi dan kemudian berkata, mereka juga akan menjadi bagian dari gerbang tak berujung kita mulai sekarang. Dengan status murid gerbang tak berujung. Dan juga akan mempelajari seni bela diri pembukaan gerbang tak berujung, Endless. Sekarang, mari kita sambut mereka untuk bergabung dengan gerbang tak berujung kita. Pah. Semua orang segera bertepuk tangan untuk menyambut. Omi menambahkan, hari ini, kita semua akan membantu mereka, membangun rumah, dan membiarkan mereka menetap secepat mungkin. Bagus, begitu saja. Gerbang tak berujung menyambut kelompok orang pertama. Dan dari 20 orang awal, gerbang itu telah berkembang menjadi lebih dari 50 orang. Omi percaya bahwa dalam beberapa tahun lagi, pasti akan tumbuh menjadi lebih banyak orang. Omi memanggil istri gurunya, Muyong, Peri Bunga, dan adik perempuannya Qin Ren, Xiao Meng, dan semua saudara laki-laki dan teman-temannya untuk rapat. Omi, untuk pertemuan apa? Semua orang ada di sini, kata Yang Yijian. Omi berkata, semuanya, sangat menyenangkan menyambut kelompok orang pertama ke gerbang tak berujung kita hari ini. Meskipun mereka bukan praktisi seni bela diri. Sekarang ada sesuatu yang ingin kukatakan kalian semua. Kamu bilang, sebelumnya, saya tidak berpikir bahwa masih ada begitu banyak bajak laut di luar negeri. Dan bagian laut kita ini milik geng bajak laut bernama si Cloud Band yang menempatinya. Sekarang saya punya ide. Mari kita pergi ke Haiyun Band dan mengakhiri sarang bajak laut ini. Lalu, kita menyaring dan memperluas. Bahkan jika mereka adalah bajak laut, tidak semuanya jahat. Kita akan mengakui beberapa bajak laut yang tertarik untuk mereformasi cara nakal mereka ke gerbang tak berujung. Dengan cara ini, gerbang tak berujung kita dapat tumbuh lebih jauh. Selain itu, Haiyun Band pasti memiliki beberapa harta benda yang juga dapat digunakan sebagai milik gerbang tak berujung kami. Qin Ren dengan cemas berkata, apakah kamu benar-benar mempercayai karakter bajak laut itu? Bajak laut belum tentu semua orang jahat. Beberapa orang menjadi bajak laut. Mungkin mereka terpaksa melakukannya. Tapi tentu saja, kita tidak akan pernah lunak pada yang benar-benar jahat. Wang Xing tersenyum. Saya pikir lamaran Omi sangat bagus. Setelah kita mencaplok tikungan Haiyun, kita dapat terus mencaplok berbagai kekuatan bajak laut lain dengan berbagai ukuran di sekitarnya. Dan pada akhirnya, gerbang tak berujung kita akan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Omi memandangmu. Mu menyarankan dan mengangguk. Aku setuju dengan Omi. Meskipun mereka bajak laut, mereka mungkin jahat jika mereka berada di sarang bajak laut. Tetapi jika mereka berada di rumah yang layak, mereka akan menjadi layak juga. Selama mereka bukan penjahat yang benar-benar jahat, mereka dapat memperluas ke gerbang tak berujung kita. Oke, ayo lakukan itu. Tapi aku punya saran.
Kamu bilang, kami akan pergi dan mencaplok si Cloud Band, membunuh hanya satu pemimpin bajak laut terkuat, dan pemimpin lainnya, membuat mereka tunduk kepada kami, dan kemudian membunuh mereka lagi jika tidak bisa melakukan. Kalau begitu, mari kita berangkat sekarang. Sekarang, kita bahkan mungkin bisa menangkap beberapa bajak laut di laut itu sebelumnya dan meminta mereka memimpin jalan ke si Cloud Band. Bagus. Omi segera membawa semua orang bersamanya dan berangkat ke atas kapal besar itu. Belasan kilometer jauhnya, dia menangkap para perompak yang telah memaksa mereka untuk melompat ke laut sebelumnya, dan kemudian memaksa mereka untuk memimpin jalan langsung ke si Cloud Band. Siapa orang terkuat di Haiyun Band? Omi menekan bajak laut yang telah menangkapnya. Kami, si Cloud Band, memiliki besar pion, pion kedua, pion ketiga, pion keempat, pion kelima, pion keenam, 78 atau 90 pion, total 10 pion kuat. Seberapa kuat mereka semua? Kepala Haiyun Band kami adalah orang kuat di tingkat lengkap klan. Dan kepala kedua hingga kepala persahabatan semuanya berada pada tahap akhir klan. Aku pergi. Hanya sarang bajak laut. Kenapa begitu kuat? Omi terkejut. Sepertinya, itu benar-benar bukan sarang rakyat jelata. Ini sedikit skala. Bos besar sudah berada di level kesempurnaan master. Bajak laut yang ditangkap berkata, Haiyun Band kami, dengan total populasi 10.000 orang, adalah 15 kekuatan luar negeri teratas di sungai dan danau. Kami telah diwarisi selama lebih dari 70 tahun. Ah, selama itu, ya, kepala si Cloud Band kita sekarang berusia 140 tahun. Dia pergi ke laut untuk bertarung ketika dia masih muda. Dan hanya secara bertahap memiliki kekuatan yang dia miliki hari ini selama beberapa dekade. Bahkan di benua itu, sekte biasa tidak akan berani menjangkau si Cloud Band kita terlalu banyak. Begitu kami mengirimkan si Cloud Band kami akan mengirim orang untuk membunuh murid-murid sekte itu. Dan semua orang akan rusak. Itulah sekte itu. Mereka tidak berani dengan mudah kekuatan luar negeri yang kuat. Hehe. Tapi sayangnya, si Cloud Band ditakdirkan untuk menghilang hari ini. Senior, apakah penandaan hanya kalian yang benar-benar cukup untuk merekam si Cloud Band kita? Jangan lupa, bos besar kita, yang merupakan orang kuat tingkat penyelesaian Zongqi. Dia sudah menjadi penyelesaian Zongqi beberapa dekade yang lalu. Ada 9 bos lain dari alam Zongqi akhir, dan kemudian ada lusinan pemimpin alam Zongqi menengah dan awal di bawahnya. Omi mengangguk. Untuk apa kamu bajak laut kecil membenarkan kami? Aku sendiri sudah cukup untuk menyalin kalian semua bajak laut di atas alam Zongqi. Ingat, kekuatan hanya didasarkan pada yang terkuat, bukan jumlah. Selain itu, keduanya di sampingku. Keduanya adalah kesempurnaan leluhur, dan mereka lebih dari cukup untuk mengukur si Cloud Band. Ah! Potong omong kosongnya. Siapa nama Grandmastermu? Nama Grandmaster kami adalah Jiang Laoblood. Bagus. Jiang darah tua. Saatnya melepaskan darah lamanya. Haiyun Band tidak jauh. Sekitar 80 km jauhnya di sebuah pulau terpencil. Kabutnya agak mirip. Bajak laut menyukai tempat-tempat terpencil. Omi mengendarai perahu besar tepat di dekat dermaga. Karena pihak lain mengira ini adalah orang-orang mereka sendiri. Setelah Omi merapat ke perahu, dia segera terbang ke udara dan menghadap ke seluruh pulau. Lalu berteriak, darah tua Jiang, keluarlah. Hahaha, hahaha. Detik berikutnya, tawa seorang lelaki tua datang dari sudut. Dan kemudian bayangan mengalir ke udara dan berdiri di udara di seberang Omi. Omi memandang lelaki tua di hadapannya. Dia memang sudah sangat tua dan mungkin tidak punya waktu bertahun-tahun lagi untuk hidup. Kamu adalah Grandmaster dari Haiyun Band, Jiang Laoblood, kan? Nak. Siapa kamu? Mengapa Anda datang ke Bowen saya? Apa urusanmu? Sepertinya kamu tidak datang sendiri. Jiang Laoblood menyapu matanya ke sekelompok orang beberapa ratus meter di belakang Omi dan berkata. Omi berkata, saya adalah mantan murid sekolah naga ilahi, petir angin. Tetapi sekarang saya telah dikeluarkan dari sekte tersebut. Saya telah membentuk sekte saya sendiri. Yang disebut sekte tak berujung. Dan alamat sementara saya berada di sebuah kepulauan sekitar 70 hingga 80 mil jauhnya dari tikungan awan laut. Alasan pertama saya datang ke sini hari ini adalah untuk bertemu dengan Master Legendaris Cloud Band. Dan yang kedua adalah memilih bajak laut yang bersedia mengubah cara mereka dan dengan sekte kami. Saya telah menjelaskan kepadaku. Jika Anda memiliki hal lain untuk berkata, maka mari kita lakukan. Anda harus tahu bahwa jika saya ingin mengubah beberapa bajak laut, saya harus melakukan sesuatu yang memiliki efek jera. Sesuatu yang menghalangi. Bermaksudmu membunuhku. Orang tua itu tertawa. Pada saat ini, perubahan langit telah membuat khawatir seluruh pulau.
dan para perompak di tanah menatap ke langit. Omi mengangguk. Ya, pencuri burung menangkap raja terlebih dahulu. Maafkan aku. Aku tidak punya pilihan selain tidak memanfaatkanmu. Aku akan membiarkanmu memiliki 10 pukulan. Orang tua itu tertawa keras dan sepertinya tidak merasa sangat marah. Jiang Laoblood berkata, Wind Lightning, benar-benar layak menjadi anak bungsu nomor 1 di dunia yang membuat sensasi kebohongan yang benar saat itu. Cukup murah hati dan jenius. Kamu benar-benar pernah mendengar tentang aku juga. Saya juga pernah mendengar tentang reputasi perkasa anak muda nomor 1 dunia saat itu. Saya tidak pernah menyangka bisa bertemu dengan Anda secara langsung ketika rentang hidup saya mendesah. Sejujurnya, lebih dari 30 tahun yang lalu, saya memiliki seorang cucu perempuan yang merupakan pengagum berat Anda. Tetapi sayang sekali dia telah menghilang sekarang. Jika tidak, dia akan sangat senang jika dia bisa bertemu dengan Anda. Sedikit rasa sakit yang tak terkatakan muncul di mata Jiang Laoblood. Omi agak menekankan. Dia berpikir bahwa Jiang Oldblood ini akan sangat marah dan kemudian dia akan dapat membunuh seseorang secara terbuka. Tetapi masalahnya tidak seperti yang dia pikirkan. Jiang Oldblood ini tidak hanya mendengar tentang reputasi Omi. Cucunya juga salah satu penggemar Omi saat itu. Yang agak sulit dilakukan. Baiklah. Jiang Oldblood, jangan memainkan kartu sentimental denganku. Aku tidak menderita dari setmu. Tujuanku datang ke sini hari ini sangat jelas. Itu untuk mengulang Hai Yun Ben dan mencaplok beberapa bajak laut yang dengan tulus memilih untuk mengubah cara mereka. Belum lagi cucumu. Bahkan jika kamu adalah salah satu penggemarku. Tidak ada gunanya, kata Omi begitu dia menghunus pedangnya. Hahaha. Wind Lightning. Kamu datang pada waktu yang tepat. Aku khawatir setelah kematianku. Saudara-saudara di Hai Yun Benku ini akan putus cepat atau lambat tanpa anggota keluarga mereka yang kuat. Kamu mengambil alih sekarang. Itulah yang aku inginkan. Apa maksudmu, Wind Lightning? Kelompok bajak laut di Sea Cloud Band saya ini. Tidak semua orang ingin menjadi bajak laut. Itu hanya untuk mencari nafkah. Atau beberapa pilihan kebutuhan. Jika ada sekte terkenal yang mau menerima mereka dan mereformasi mereka. Belum lagi mereka. Bahkan saya akan senang untuk mereka. Wind Lightning. Saya sangat optimis tentang Anda. Saya pikir Anda memiliki potensi besar. Dan sekarang rombongan yang Anda bangun sendiri menerima saudara-saudara saya dari Hai Yun Ben. Saya, Jiang Oldblood, akan dapat mengakhiri dengan tenang dengan kedua tangan, ketika saya mati suatu hari nanti. Baiklah, Wind Lightning. Ayolah, biarkan aku melihat apakah kamu tidak mengecewakanku dengan kekuatanmu. Orang tua itu juga menghunus pedangnya. Omi berkata, aku bilang aku akan membiarkanmu melakukan 10 gerakan. Itu tetap penting. Tidak perlu. Lakukanlah. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu membunuh dengan pedang. Omi menyambutnya. Dan dengan dentang, dia langsung mengambil pedang darah Jiang Lao. Wajah Jiang Laoblood sangat berubah. Tidak pernah menyangka bahwa dia bahkan bukan tandingan langkah Omi. Banyak bajak laut di tanah saat ini semuanya tercengang. Petir angin ini terlalu kuat. Banyak bajak laut di darat juga orang-orang dari benua itu. Kebanyakan dari mereka pernah mendengar nama, termuda nomor 1 di dunia. Tetapi kebanyakan dari mereka belum pernah melihat orang yang sebenarnya. Hari ini mereka melihat yang termuda nomor 1 di dunia. Yang merupakan sensasi terdekat yang benar saat itu. Dan mengalahkan bos besar paling misterius dari Hai Yun Ben mereka dengan satu gerakan. Semua orang kaget. Anak muda nomor 1 di dunia benar-benar memenuhi reputasinya. Jiang Laoblood melemparkan pedangnya yang patah dan berkata, Wind Lightning. Tidak. Yang termuda nomor 1 di bawah langit. Saya yakin. Jiang, dalam bahasa Inggris. Tua darah mengangkat tangannya dan menyembah. Saya memberi hormat kepada kepala sekolah. Apa maksudmu, Wind Lightning? Aku sudah tua. Dan hari besarku hanya beberapa tahun lagi. Hari ini aku rela menyembah sektemu. Untuk membersihkan identitasku sebagai bajak laut sampai kematianku. Aku juga berharap Tuan Muda Angin akan bersedia menerimaku. Semua saudara di Hai Yun Ben saya. Tuan Muda Feng bersedia menerima sebanyak yang Anda inginkan. Omi tidak menyangka bahwa menerima Hai Yun Ben akan mewujudkannya. Omi berkata, pertama-tama, saya tidak ingin menjadi bajak laut. Saya tidak akan pernah menginginkan beberapa bajak laut dengan darah di tangan mereka di Hai Yun Ben. Bagus. Aku bersedia menonton pemutaran film. Jangan pernah membiarkan bajak laut berlumuran darah masuk ke gerbang tak berujung. Meskipun bajak laut Hai Yun Ben telah membunuh orang. Tapi itu hanya beberapa. Kebanyakan dari mereka hanya berburu sejumlah uang dan barang. Tidak semuanya jahat. Di sini, aku punya permintaan. Mengatakan, mereka yang tidak memenuhi syarat. Dapatkah Anda membiarkan mereka hidup?
Membiarkan mereka berpencar. Atau, membiarkan mereka memaafkan dosa-dosa mereka. Saya pikir, bahkan para perompak yang telah membunuh orang, jika mereka memiliki kesempatan, mereka ingin memaafkan dosa-dosa mereka. Omi ragu-ragu dan berkata, tidak apa-apa membiarkan mereka hidup. Tetapi mereka harus menghapus keterampilan bela diri mereka dan kemudian bergabung ke dalam gerbang tak berujung dan menjadi penyiksa gerbang tak berujung untuk menebus dosa-dosa mereka. Baiklah. Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada kepala sekolah untuk mereka. Omi bertanya, Jiang darah tua, kamu tidak memainkan semacam trik konspirasi, kan? Oh, Tuan Muda Angin. Jika Anda hanya memiliki beberapa tahun lagi untuk hidup, apa yang akan Anda pilih untuk dilakukan? Omi tidak membengkokkan. Jadi, itu adalah keinginan lama saya agar orang-orang akan mati dan kata-kata mereka akan baik-baik saja. Tetapi saya hanya berharap bahwa sebelum saya mati, saya dapat melakukan sesuatu yang berarti mengubah mereka dari cara jahat mereka. Bagus. Kalau begitu aku akan mempercayaimu sekali. Omi dan yang lainnya kembali ke kapal. Dan meskipun Jiang Old Blood mengundang Omi untuk minum teh di Haiyun Ben, Omi menolak. Yan Xinyi berkata, Fenger, apakah ini benar-benar bagus? Sifu, aku tidak menyangka akan seperti ini ya. Aku bisa melihat bahwa Jiang Lao Blood benar-benar ingin rakyatnya mengubah cara mereka. Selain itu, dengan reputasiku saat itu dan kekuatanku saat ini, dia sangat optimis tentang masa depanku. Jika orang-orangnya mengikutiku, itu pasti akan menjadi penampakan yang baik. Jiang Lao Blood bahkan lebih berharap daripada aku. Fenger, biarkan dia menyaring para perompak yang tidak tercemar darah. Dia pasti akan menipu. Dia pasti akan menyaring orang-orang yang menurutnya lebih berbakat atau lebih disukai. Tidak semuanya mungkin benar-benar tidak ternoda oleh darah. Sensei, karena kita berencana untuk memperluas murid-murid kita dari bajak laut, hanya itu yang bisa kita lakukan. Setelah kita bergabung ke gerbang tak berujung di masa depan, kita akan mengamati lagi. Dan begitu kita menemukan yang tidak memenuhi syarat, kita akan menyingkirkan mereka. Ya, bagus. Mu juga mengangguk. Saya sangat pendekatan dengan kepala sekolah. Dengan cara ini, gerbang tak berujung kita akan berkembang menjadi 10.000 orang sekaligus. Akan ada lebih dari setengahnya hanya untuk para pekerja yang memiliki, dan kemudian memilih beberapa bakat luar biasa dari mereka untuk fokus pada berprestasi. Meskipun pasti ada beberapa yang bukan orang yang sepenuhnya baik, kita harus tahu bahwa bahkan sebagian besar orang terkenal masih memiliki orang jahat, seperti Song Dingtian. Jadi kita hanya perlu menutup mata. Selama kita tidak membahayakan kepentingan, tidak apa-apa. Sehari kemudian, Haiyun Ben telah menyaring 6.000 bajak laut, yaitu 6.000 bajak laut yang sama sekali tidak ternoda dengan darah apapun. Sekitar 4.000 sisa kurang lebih berlumuran darah, atau telah melakukan hal-hal buruk seperti mencemari para wanita dari orang-orang. Omi melihat daftar itu dan bertanya-tanya apakah ada yang palsu dalam daftar darah Jiang Lao. Tetapi bahkan jika itu salah, jumlahnya harus kecil, dan mereka akan diperiksa secara bertahap nanti. Setelah itu, Omi dan yang lainnya membatalkan keterampilan bela diri dari 4.000 bajak laut itu, membuat mereka menjadi pekerja keras gerbang tak berujung untuk menebus dosa-dosa masa lalu mereka. Ada total 10.000 orang di Haiyun Ben, dan Omi memindahkan mereka ke gerbang tak berujung secara berkelompok. Butuh waktu sebulan sebelum 10.000 orang dipindahkan ke gerbang tak berujung. Dan tentu saja, semua uang serta barang yang ditimbun oleh Haiyun Ben juga dipindahkan ke gerbang tak berujung. Setelah 1 bulan, Omi melihat pulau berpenduduk puluhan ribu orang itu dan tersenyum tipis. Bulan ini memang bulan yang sibuk. Omi mengambil semua dari klan 9 terlambat yang bertanggung jawab atas si Cloud Band sebagai murid. Dan kemudian mereka mengambil bajak laut dengan bakat luar biasa sebagai murid. Dan selanjutnya, gerbang tak berujung memiliki 3 generasi murid. Omi dan saudara-saudaranya, serta darah tua Jiang itu, adalah generasi pertama. 9 don leluhur akhir dari Haiyun Ben, serta beberapa pembangkit tenaga leluhur-leluhur lainnya, adalah generasi kedua. Bajak laut luar biasa yang diterima sebagai murid oleh generasi kedua adalah generasi ketiga. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Mu berjalan ke sisi Omi dan berkata, petir angin. Kita memiliki 3 generasi murid dalam 1 bulan. Setelah berjalan di jalan yang hanya dapat mengembangkan orang lain selama beberapa dekade. Mari kita berharap bahwa para perompak ini, pada dasarnya, benar-benar telah berubah dari bajak laut menjadi murid klan. Ujar Omi, sejauh ini, adaptasi ini sangat sukses, dan tidak ada yang menolaknya. Bahkan 9 mendiang leluhur itu dengan rela memujamu sebagai tuan mereka. Mungkin, mereka sendiri lelah menjadi bajak laut.
Aduh, 5 bulan lagi berlalu dalam sekejap mata. Omi dan yang lainnya sudah menghabiskan setengah tahun di kepulauan seberang laut ini. Setelah berbulan-bulan manajemen yang konstan ini, gerbang tak berujung sekarang semakin banyak memiliki penampilan sekte. Dunia yang jauh dari penampilan kacau sarang bajak laut sebelumnya. Tentu saja, semua ini adalah hasil dari pemerintahanmu, serta kakak laki-laki Omi, dan semua saudara laki-laki dan perempuan yang bekerja sama. Yai. Bersulang, suatu malam 6 bulan kemudian, Omi mengumpulkan semua murid generasi pertama bersama-sama untuk merayakan keberhasilan 6 bulan ini. Dan semua orang mengangkat kacamata mereka untuk merayakannya. Murid generasi pertama ini sebenarnya adalah Omi, saudara-saudaranya, teman-temannya, ditambah satu lagi Jiang Laoblut. Totalnya hanya 21 orang. Omi berkata, terima kasih atas kontribusi Anda kepada gerbang tak berujung selama setengah tahun terakhir. Setelah setengah tahun reorganisasi dan manajemen, gerbang tak berujung kami, dapat dikatakan, tidak jauh dari klan, dan secara bertahap berada di jalur yang benar. Terima kasih semuanya, kata Omi dengan mendorong anggur. Petir angin. Gerbang tak berujung bukan hanya hati dan jiwamu. Itu juga hati dan jiwa kita semua. Bicara tentang rasa terima kasih. Kita semua adalah murid generasi pertama dari gerbang tak berujung. Baiklah. Bersorak lagi. Semua orang minum sepuasnya sekali lagi. Mu tersenyum. Sekarang gerbang tak berujung kita telah menyebar ke seluruh penjuru benua. Setiap sekte di benua itu tahu tentang keberadaan kita. Ini adalah hal yang sangat baik. Untuk itu, minumlah mangkuk lagi. Bersulang. Setelah semua orang selesai mengering, Muyong berkata, ada satu hal lagi. Saya yakin banyak dari Anda di sini tidak tahu atau lupa. Ada apa? Senior Frieza. Muyong berkata, konferensi Jianghu 30 tahunan. Saya tidak tahu apakah semua orang mengingatnya. Ah, Kongres Sungai. Semua orang tiba-tiba teringat. Hanya mereka yang datang dari dunia lain. Omi, yang tidak tahu apa-apa. Su Mei Qian bertanya, bolehkah Anda memberitahu kami apa itu konferensi Jianghu 30 tahunan? Omi tersenyum. Izinkan saya memberitahu Anda. Jianghu kita ini. Saya tidak tahu kapan kita biasa mengedarkan konvensi tanpa konvensi, yang disebut Majelis Jianghu. Selama Majelis Jianghu, orang-orang kuat dari setiap sekte akan datang untuk menunjukkan kekuatan sekte masing-masing. Jadi majelis selama Jianghu, akan ada banyak orang kuat dari sekte yang benar dan iblis. Orang-orang kuat dari kesempurnaan master sekte dan kesempurnaan agung juga akan datang. Ya, leluhur sekte yang berada di tingkat kesempurnaan agung juga akan hadir. Dan jika pengikut lama sekte manapun tidak pergi kali ini, maka semua orang akan berpikir bahwa leluhur tertentu dari sekte itu sudah mati. Oleh karena itu, leluhur tua yang tidak muncul selama beberapa dekade pasti akan muncul pada hari ini sehingga sekte lain akan tahu bahwa dia tidak mati dan mempertahankan status Jianghu sekte masing-masing. Tentu saja, karena mereka tidak muncul selama beberapa dekade, sulit bagi mereka untuk muncul. Jadi mereka tiba secara alami akan dan mengeringkan dengan gunung lain. Kebetulan, secara alami akan ada tingkat kekuatan. Jadi mulailah peringkatnya muncul. Ini adalah acara Jianghu yang langka. Langka, di mana pihak yang benar dan iblis terlibat dan semua kesempurnaan agung master sekte juga akan berpartisipasi. Jadi kami, orang-orang Jianghu, menyebut Majelis Jianghu. Muyu berkata, Majelis Jianghu ini, tidak ada yang tahu warisan selama bertahun-tahun. Itu harus menjadi waktu yang sangat lama. Seorang master yang kuat dari penyelesaian besar, ditutup selama beberapa dekade. Tidak tahan dengan sama, kemudian keluar untuk berkonsultasi. Secara bertahap berskala berkembang. Setelah itu setiap generasi, semua keluar sekitar saat ini. Perlahan, itu menjadi Majelis Jianghu. Alamat Majelis Jianghu di persimpangan dua faksi. Sebuah tempat yang disebut Kota Pahlawan. Dalam Majelis Jianghu terakhir, yang 30 tahun yang lalu, orang yang memenangkan gelar pertempuran dalam pertempuran tingkat kesempurnaan agung leluhur, adalah iblis terkuat nomor 1. Bonnie Oldman. Masih ada sedikit kebanggaan dalam dirinya ketika mu berbicara tentang orang tua Bonnie. Karena dia berasal dari sekte iblis. Dan meskipun dia sekarang telah bergabung dengan gerbang tak berujung, dia masih mengakui bahwa setengah dari dirinya adalah milik sekte iblis. Mu melanjutkan. 30 tahun yang lalu, saya belum menjadi kepala agama iblis. Tetapi pada saat itu, tuan saya adalah kepalanya. Dan tuan saya sangat menyukai putri saya sehingga dia mengumpulkannya putri agama iblis. Hehe, baiklah, jangan bertambah. 30 tahun yang lalu, di konferensi Jianghu, lelaki tua tanpa tulang itu berusia kurang dari 110 tahun. Hari ini,
Dia belum berusia 140 tahun. Saya pikir, sesi konferensi Jiang Hu ini, lelaki tua Boni akan muncul kembali. Hanya untuk mengenal orang, tidak dapat memperoleh kembali prestise tahun itu. Tentu saja, selain Boni Old Man, di antara orang-orang kuat tingkat kesempurnaan yang hebat, ada juga orang-orang kuat dari sekolah Yanshan. Wang Rufang. Saat itu, Wang Rufang juga belum mencapai usia 110 tahun. Dan sekarang saya kira dia masih hidup. Jadi mungkin dia masih akan muncul kembali. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.